Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsadani warahmatullah. Yang pertama tentunya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, permulaan awal dari malam hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu majelis ilmu, majelis dzikir, majelis yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat serta berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu indikator bahwasanya kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia ini mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Di antara tanda-tanda atau indikator bahwasanya seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, diantaranya adalah Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan amal soleh sebelum kematiannya. Sebelum ajal menjemput, Allah mudahkan dia untuk melakukan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayatnya pun bisa diakhiri ditutup dengan amalan yang husnul khotimah. Ini bagian dari indikator bahwasanya Allah menghendaki hamba tadi itu adalah mendapatkan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita juga berharap berdoa kepada Allah agar kita semuanya yang hadir di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan sekali lagi termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mencintai dan mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berittiba kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Kita lanjutkan untuk kajian kita Tazkiyatun Nafas, masih membahas kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Jadi memang mengapa kematian itu perlu kita ingatkan, perlu kita kaji juga, ya. Karena memang diantara wasilah atau sarana untuk membersihkan hati itu diantaranya adalah dengan banyak ingat kematian. Maka Rasulullah SAW itu senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya, dan itu adalah termasuk kepada kita semuanya, agar memperbanyak zikrul maut,
agar memperbanyak ingat dengan kematian. Ya. Karena dengan ingat kematian itu akan membawa dorongan motivasi untuk kita beramal soleh. Ya. Kalau kita ingat bahwa kita nanti akan mati, maka kita akan berbekal, mempersiapkan sejak sekarang, sejak sedini mungkin untuk mencari bekal terbaik. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, Ayul mu'minina aqyas, siapakah mukmin yang paling cerdas itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawabnya, indikatornya dua. Yang pertama adalah aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak ingat mati. Kemudian setelah banyak ingat mati, apa akhirnya? Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas tahu skala prioritas. Dunia itu hanya sementara. Dunia waktunya terbatas. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang tidak ada batasnya. Kehidupan yang kekal abadi. Maka dia hidup di dunia ini, ya, itu sebagai sarana dia untuk meraih kesuksesan besok di akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka dia hidup di dunia, seorang mukmin hidup di dunia itu sekali lagi bukan menjadi obsesi tertingginya. Obsesi kehidupan tertingginya itu bukan hanya semata-mata nilainya duniawi. Itu sangat rendah sekali, sangat remeh sekali. Obsesi seorang mukmin, cita-cita tertingginya adalah meraih kejayaan dan kesuksesan besok di akhirat dengan memperoleh jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dunia ini tempatnya memang. Tempat di dunia inilah tempat kita untuk menyemai, untuk menanam. Kelak di akhirat kita akan memanennya atau mengunduhnya. Maka di dunia seorang mukmin dia akan sungguh-sungguh, dia akan ibadahnya juga giat, ya, rajin ibadahnya, rajin untuk beramal soleh, ya, berbuat kebaikan, ya, tidak membuat kerusakan dan segala macamnya. Itu karakter orang yang mukmin, yang senantiasa ingat bahwa saya hidup di dunia itu hanyalah sementara dan nanti dia akan kembali ke dalam kehidupan akhirat nanti, dan dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang sudah dia kerjakan ketika hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, ya. Maka pembahasan malam hari ini masih kaitannya dengan kematian. Ya, kalau kemarin sudah kita sampaikan, kita kaji bersama-sama bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai manusia yang paling mulia, itu beliau juga mengalami yang namanya sakaratul maut, mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yang kemarin sudah kita sampaikan di sedikit, ya, yaitu adalah melihat malaikat maut. Melihat malaikat maut. Jadi orang-orang yang senantiasa apa istilahnya, ketika menjalani namanya sakaratul maut itu diperlihatkan dengan malaikat maut, ya, yang siap untuk mencabutnya, ya. Sehingga pandangan orang yang meninggal dunia itu rata-rata memandangnya ke atas karena mengikuti ruhnya, ya. Ruh dicabut, maka kemudian pandangan mata itu mengikuti, maka biasanya terbelalak. Maka ketika kita hadir dalam apa istilahnya orang yang sedang menjalani atau mengalami sakaratul maut, ketika sudah meninggal dunia, maka tugas pertama kali adalah, ya, setelah meninggal dunia maka ditutupkan kedua matanya, ya, biar terpejam. Nah, bencana ini khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat, karena orang-orang yang beriman dicegah darinya. Perbuatan mewafatkan terkadang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang memegang jiwa orang yang ketika matinya, ya. Allahu yatawaffa, di sini disebutnya Allah yang mewafatkan, yang mewafatkan jiwa, ya. Akan tapi terkadang itu disadarkan kepada para malaikat maut, malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencabut nyawa.
Di dalam surat As-Sajdah ayat 11 disebutkan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Ya. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Memang di dalam ayat pertama seolah-olah yang memang di situ langsung mematikan adalah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ayat yang kedua yang disebutkan mewafatkan adalah malah malaikat. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya, memang itu yang mewafatkan semuanya adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya sekedar menjalankan tugas, menjalankan perintah. Ya, ketika diperintahkan itu memang saatnya untuk dicabut nyawanya, dicabut nyawanya. Ya, semuanya yang menghidupkan dan mematikan tentunya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengizinkan, tentunya juga malaikat maut pun belum akan mendatanginya. Tapi kalau memang itu sudah saatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya telah tiba, maka tidak bisa diakhirkan atau ditunda-tunda maupun diajukan barang sesaat pun. Ya, maka itu sudah pas sesuai dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tepat, maka malaikat maut akan datang untuk menjemput. Nah, sekarang kemudian kita akan bacakan bersama bagaimana proses namanya kematian tersebut. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, ya, agar kita senantiasa mempersiapkan diri, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang berjiwa yang baik atau orang-orang yang termasuk ruh yang baik nanti ketika dicabut oleh para malakul maut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantar jenazah seseorang lelaki kaum Ansor. Rasulullah SAW lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, mulai masuk ke dalam liang lahat, Rasulullah SAW kemudian duduk. Kami juga duduk di sekitar beliau. Beliau duduk, maka kemudian para sahabat pun ikut mengikuti Rasulullah yang kemudian duduk. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Ya. Di genggaman beliau terdapat sebatang kayu. Beliau memegang sebatang kayu. Beliau menggaris tanah dengannya, dengan kayu tersebut. Di genggaman beliau beliau menggaris tanah dengannya, kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Ini menunjukkan kalau Rasul memerintahkan sahabat untuk minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, berarti ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu adalah hak. Azab kubur itu benar adanya. Berdasarkan banyak dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau Rasul menyuruh sahabat untuk minta perlindungan dari siksa kubur, nggak mungkin kan Rasulullah SAW itu kemudian menyuruh sesuatu minta perlindungan dari sesuatu yang nggak ada, nggak mungkin. Kalau memang azab kubur itu nggak ada, karena ada sebagian kaum muslimin yang masih punya pemahaman siksa kubur itu nggak ada. Ya. Maka dari dalil ini bisa menjadi bukti bahwasanya siksa kubur itu ada. Kenapa kok begitu? Karena Rasul memerintahkan sahabat untuk minta perlindungan dari azab kubur, termasuk ketika kita sholat, ya, setelah tasyahud itu selesai, ya, maka kemudian juga minta perlindungan dari 4 hal, termasuk dari azab kubur. Berarti itu menunjukkan azab kubur itu hak, betul-betul ada, gitu. Dan terkadang kita memang perlu, ya, jiwa kita itu kadang-kadang memang ada 2 alat, ya. Kadang-kadang itu perlu dimotivasi untuk beramal soleh, tapi kadang-kadang perlu juga ditakut-takuti supaya takut. Maka seperti kisah seorang waria yang kemarin sempat agak viral juga itu, ya, waria yang kemudian taubat ketika melihat film tentang adab siksa neraka itu, ya. Akhirnya dia merasa takut sekali, ketakutan, nonton film ada ketakutan, ya.
Akhirnya bertobat, berhenti dari waria. Itu mending kerja ya kasar, ya kerja apa itu mengumpulkan sampah segala macamnya, ya. Untuk meninggalkan pekerjaan yang lama sebagai waria, ya. Karena tahu, wah ternyata siksa kubur, siksa neraka sangat pedih. Itu baru film. Yang realita faktanya nanti itu jauh lebih mengerikan. Kalau film kan itu baru buatan manusia gitu. Itu ya sebatas angan-angan manusia, sebatas kira-kira kayak gini nanti gitu. Gambarannya itu. Tapi secara faktanya nantinya, hakikatnya nanti tentunya berbeda, sangat jauh berbeda, ya. Kita belum bisa membayangkan nanti seperti apa itu. Ya. Pedihnya siksa di neraka yang luar biasa itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman terputus dari dunia dan menuju akhirat, alias dia sedang mengalami proses yang namanya kematian, ya, turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dan balsem dari surga. Ini adalah untuk ruh orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang soleh. Ini malaikat yang dengan berwajah putih seperti matahari, mereka membawa kain kafan dan balsem dari surga. Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Disuruh keluar dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Ini kalau untuk jiwa-jiwa orang yang beriman. Maka orang yang beriman, orang yang husnul khotimah, itu pancaran wajahnya itu ketika meninggal dunia itu wajahnya tidak menunjukkan rasa ketakutan atau yang mengerikan, gitu ya. Wajahnya berseri, wajahnya menandakan dia itu kok ya seperti orang yang memang tidak merasakan ketakutan dan segala macamnya. Bahkan ada yang sebagian mereka tersenyum, ya. Banyak kisah para mujahid ya, di Palestina juga begitu, di Afghanistan juga begitu, ya. Suriah dulu, ya. Bagaimana para syuhada ini meninggal tersenyum, bukannya tersenyum, seperti tertawa itu. Lihat, masya Allah, wajahnya begitu berseri-seri, ya. Itu ketika apa, ya? Itu adalah ruh bagi orang-orang mukmin, orang yang husnul khatimah. Dia diperlihatkan sesuatu yang menarik sehingga dia pun tersenyum, dia tertawa, dia ridho dengan kematian tersebut, tidak merasakan ketakutan. Ya, nanti beda dengan kisahnya nanti orang yang mengalami orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang kemudian banyak berbuat maksiat. Ya, maka dia akan dikeluarkan rohnya itu dengan cara kasar, maka dia ketakutan. Ya, maka wajahnya akan kelihatan orang yang ya ketakutan dan mengerikan dan menakutkan. Masya Allah. Ya. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka jiwanya pun keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Masya Allah, dengar enak ya, mengalir gitu ya. Lalu malaikat itu mengambilnya, segera diambilnya, tidak dengan cara yang kasar, Pak. Ya. Tidak seperti orang yang kemudian meronta-ronta, ya, get sampai. Nah, itu sungguh menyakitkan, ya. Karena ada juga yang seperti itu, Pak, ya, proses sakaratul mautnya itu masya Allah mengerikan. Ya. Ini mengalir seperti air mengalir itu. Masya Allah. Lalu malaikat itu mengambilnya. Jika malaikat pencabut nyawa itu sudah mengambilnya, sudah dicabut, ini tugasnya malakul maut sudah selesai mencabut nyawanya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap pun. Ya, segera langsung diambil alih. Hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan dan balsem tersebut, kayak apa istilahnya, proses kelahiran bayi di dunia aja gitu. Lahir itu kan segera langsung ditampani, kemudian ya segera ditaruh di handuk atau apa ya, dihanduk gitu. Ya jadi kok seperti itu ya. Cuman ya kisahnya berbeda Pak, ini kalau kelahiran ya. Ini ya begitu ya. Malaikat keluar, ruhnya itu keluar mengalir gitu, telunyur mudah, ini prosesnya keluar dari jasadnya. Kemudian segera diterima oleh malaikat yang lain ketika sudah dicabut oleh
malakul maut, maka kemudian malaikat yang lain pun menyambutnya dan kemudian diletakkannya di kain kafan dan balsem yang dari surga tadi. Ya, insya Allah. Jiwa itu pun keluar darinya dengan aroma kasturi paling harum yang ada di muka bumi. Masya Allah. Ya. Aroma kasturi, jenengan yang kalau sudah mencium aroma kasturi ya harum Pak ya. Harum, parfum kasturi. Kalau yang asli ya harumnya awet, tapi kalau yang ada campuran banyak campurannya ya beberapa jam nanti sudah hilang. Ya. Harum, ya sangat harum sekali. Maka keluar dari dirinya aroma yang sangat harum, ya, bau kasturi yang paling harum di muka bumi. Selanjutnya para malaikat itu pun membawa jiwa tersebut naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu pun berkata, betapa harumnya aroma ruh ini. Sangat harum sekali ruh ini. Ini siapa ini? Para malaikat yang membawanya pun berkata, ini ialah Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan disebutkan nama terbaiknya. Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik seperti biasanya manusia menyebut namanya ketika di dunia. Disebutkan ini si Fulan bin Fulan ini. Ini rohnya Fulan bin Fulan. Masya Allah. Dikenal oleh para malaikat dengan aroma yang sangat harum. Karena apa? Malaikat suka dengan aroma-aroma yang harum, Pak. Aroma yang harum itu suka. Maka diantara adab etika datang ke masjid, berangkat ke masjid, itu pakai harum-haruman, parfum, minyak wangi, laki-laki laki-laki. Nah ibu-ibu nanti ya tidak usah pakai yang harum-haruman. Gitu. Kalau ya laki-laki disunahkan, termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW itu pakai harum-haruman, pakai wewangian. Karena malaikat mah suka dengan harum-haruman, dengan wangi-wangian. Hingga mereka pun tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Maka langit itu pun dibukakan baginya. Selanjutnya ia diantar dari satu langit ke langit berikutnya. Hingga tiba di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, catatlah hambaku pada kitab Illiyin. Kemudian kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah. Allah ciptakan manusia kita ini dari tanah. Dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dikembalikan ke dalam tanah lagi, dan dari tanah pula pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka. Suatu saat nanti ketika sudah kiamat maka kita pun akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi dari kubur kita. Selanjutnya roh itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya dan mendudukkan mayatnya. Kedua malaikat itu memberi pertanyaan, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka ia pun akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Ma dinuka? Tanyanya lagi. Maka ia pun akan menjawab, agamaku adalah Islam. Ini al-Islam. Malaikat itu menanyakan lagi, siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Ia pun menjawab, ia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dari mana kamu tahu? Tanya kedua malaikat itu. Ia pun menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Dari mana kita tahu kemudian yang menciptakan kita adalah Allah, Tuhan kita Allah, agama kita kemudian Islam, Nabi kita adalah utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kamu tahu? Dari membaca kitabullah, dari Al-Quran. Dari situ kemudian beriman, membaca Al-Quran kemudian beriman, mengimani, mempercayainya. Mendengar jawaban seperti itu, naik berserulah penyeru dari langit, hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Masya Allah, dibukakan sudah situ. Maka hamba tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, sedangkan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Nah, ini orang yang mendapatkan nikmat kubur, karena dia telah beramal soleh sebelumnya, maka kemudian dia pun sukses menghadapi pertanyaan dari malaikat,
maka kemudian dihamparkan, ya, dilapangkan kuburnya itu sejauh mata memandang. Setiap pagi dan sore, nanti di dalam ayat yang lain itu sebutkan, ya, setiap pagi dan sore mereka diperlihatkan tempat tinggalnya besok di surga. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur seperti itu, ya, nanti dalam kisah ini dilanjutkan. Kemudian ia didatangi oleh seorang lelaki yang berwajah tampan, ganteng, ya, berpakaian indah dan beraroma wangi serta menyenangkan, ya. Orang itu pun berkata, bergembiralah dengan hal yang membuatmu bahagia ini. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu, mendapatkan nikmat kubur. Insyaallah. Itu baru permulaan dari nikmat yang sesungguhnya besok di surga. Di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur, sudah senang, ya, sudah nyaman. Tapi meskipun begitu, nikmat di surga itu jauh lebih nikmat, ya. Hamba itu pun kemudian bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan, ya. Maka ia pun menjawab, akulah amalanmu yang soleh. Akulah amalmu yang soleh yang dahulu kamu kerjakan, ya. Karena Anda berbuat amal soleh, ya, maka kemudian itu menjadi, ya, pribadi yang sangat menawan, ya. Maka hamba itu pun kemudian memohon, ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat. Ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat. Pengen dan cepat-cepat kiamat. Kenapa pengen dan cepat-cepat kiamat? Karena ingin segera memasuki ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu, walaupun di alam kubur sudah dapat nikmat, tapi nikmat di surga itu jauh lebih nikmat. Dan surga itu nanti akan diberikan setelah, ya, tentunya terjadinya peristiwa kiamat, kemudian dibangkitkan, dan proses nanti di kehidupan akhirat, sampai kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka pengen dan cepat-cepat kiamat. Itu doanya bagi orang yang mukmin, orang yang soleh. Itu doanya gitu di alam kubur, pengen dan kiamat, gitu. Nah, bagaimana sebaliknya orang yang jahat, yang buruk, ya. Sementara itu ketika seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam dari langit sambil membawa kain tenun yang kasar. Kalau tadi kain kafan, ya, kemudian dipakai balsam juga, ya, baunya juga harum, ya. Ini dibawakan, ya, orang yang membawa pun juga mukanya, ya, wajahnya hitam, menakutkan, gitu, mengerikan. Dibawakan kain, ya, tenun yang kasar, ya, untuk naruh tempat ruhnya itu tadi itu, insyaallah. Lalu datang malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya serta berkata, wahai jiwa yang kotor. Ini sudah baru awal itu sudah dibentak-bentak, ya. Sudah dibentak, maka ketakutan sekali, takut sekali orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang banyak dosanya, banyak maksiat, ya kan? Ini ketika didatangi oleh malaikat maut ini takutnya luar biasa, takut sekali. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menakutkan betul, ya. Maka wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau ada kisah orang yang mengalami atau mau dicabut nyawanya, ya, kemudian, ya, dia sudah diperlihatkan dengan sosok yang menakutkan, ya. Kan ada yang kisah seperti itu. Dia diperlihatkan, ketakutan dia. Nggak berani tidur sendiri, ya. Tidur di apa istilahnya, pengen ditemani sama mbahnya, ya. Ternyata, ya, tidak lama dari itu kemudian dia meninggal dunia. Kenapa meninggal dunianya? Karena habis pesta oplosan. Pesta oplosan, malam harinya pesta oplosan, ya, kemudian, ya, dia menjelang subuh itu sudah nggak berani tidur sendiri karena diperlihatkan itu, didatangi orang yang wajahnya mengerikan dan menakutkan, ya, takut, dia ketakutan, nggak berani tidur sendiri. Ternyata bisa jadi itu adalah malakul maut yang sudah mengintainya, yang sudah siap-siap untuk cabut nyawanya nih. Maka dia ketakutan,
tapi akhirnya juga mati juga, dan meninggal dunia. Karena apa? Ternyata ya malam harinya habis pesta oplosan. Sudah beberapa tahun yang lalu kejadian itu. Ya, saya awal-awal datang ke Boyolali lah, belum tahun 2000 berapaan itu. Saya di Boyolali 2009. Ya setelah beberapa tahun setelah itu, ya, las-lasan ya. Itu kisah itu ya mengingatkan kita bagaimana orang yang mengalami sakaratul maut yang diperlihatkan malaikat yang sudah mengintainya itu ketakutan betul ya. Sebagaimana kisah juga orang yang ketakutan melihat sosok itu dipelototi terus itu ya, malaikat maut ternyata ya apa istilahnya, tahu ini kok orang ini kok ada di sini, mesti itu nggak di sini. Itu zaman dulu sebelum Rasulullah SAW ya. Karena itu zamannya Nabi Sulaiman ya. Ini kok ada, kok masih di sini, tamunya itu ternyata ada malakul maut sebetulnya ya. Kemudian berarti ini kok orang ini kok ada di sini, padahal saya diperintahkan mencabut nyawanya itu di tempat yang masih jauh ya. Lah ketika kemudian dia itu merasa dipelototi sama orang itu ketakutan ya, tanya kepada siapa, Nabi Sulaiman ya kalau nggak salah ya kisahnya itu ya. Itu kemudian ya, tadi siapa itu kok melihat saya dengan memplototi sampai ketakutan. Itu malakul maut ya, yang ingin mencabut nyawamu gitu. Ya, ketakutan sampai akhirnya apa? Tolong saya pindahkan dari sini sejauh-jauhnya tempat itu. Akhirnya betul ya kan, Allah mengizinkan kan, karena beliau juga diberikan kemampuan gitu. Akhirnya dipindahkan ke mana yang dia sangat jauh sekali, yang tempat yang sangat jauh ya. Ternyata malakul mautnya sudah nunggu di situ loh. Ternyata kamu di sini toh. Karena saya tadi itu heran, mengapa kamu masih ada di sana? Pada saat jam ini itu suruh cabut nyawamu itu di tempat yang sana. Kok kamu ada di sini gitu? Ternyata malah marani dewi sana itu. Itulah Allah sudah menentukan takdirnya ya, di mana dia akan dicabut nyawanya, kondisinya seperti apa itu sudah ada ya, sudah ada ketentuannya ya. Maka ketakutan ya, seperti itu. Nah, rohnya kemudian menyebar di badannya ya, mereka ketakutan ya. Kalau tadi kan orang yang mukmin itu kan jiwanya mengalir keluar kayak air mengalir, enak itu. Wah, ini karena ketakutan ya nyebar ke seluruh badannya ya. Lalu malaikat itu mencabut rohnya sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba basah, kemudian mengambil rohnya. Masya Allah, kulit domba basah ya, bagaimana mencabuti bulu. Jenengan dicabuti bulunya jenengan itu sakit nggak Pak? Sakit Pak. Cabuti itu rasanya seperti apa? Oh, sakitnya luar biasa itu. Ya. Seperti ya, sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba basah. Ya. Cabuti bulunya itu. Dalam kondisi hidup-hidup loh Pak. Nek mati kan serak kosong. Nah, cek urip. Pitik cabuti bulunya cek urip ya piye? Loro tuh Pak. Ya, kesakitan. Kita pun juga begitu, cabuti bulu kita dalam kondisi ini ya. Bulu kaki kita ya, kalau tanpa alat dan segala macamnya kan sakit ya. Masya Allah. Kemudian mengambil rohnya. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil rohnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan roh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun, sehingga mereka meletakkannya di atas kain itu yang kasar tadi itu. Ia mengeluarkan bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Bangkai ya, kalau jenengan pernah mencium aroma bau bangkai tikus misalkan ya. Saya bangkai manusia juga pernah mencium ya, dulu ketika mondok itu ya, ada yang meninggal dunia itu sudah beberapa hari baru konangan itu, Masya Allah sudah belatungan. Wah, baunya juga luar biasa ya, walaupun sudah dikasih kopi pun juga ternyata juga masih mengeluarkan bau yang luar biasa ya. Kalau sudah beberapa hari meninggal dunia sudah belatungan gitu ya. Diketemukan sudah meninggal dunia ya. Setelah beberapa hari baru ketemu, baunya memang luar biasa ya. Itu masih lebih buruk lagi baunya orang-orang yang rohnya yang buruk seperti tadi, orang-orang kafir ya. Baunya sangat buruk, lebih buruknya daripada aroma yang paling buruk di dunia. Insya Allah. Mereka membawanya naik, tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu pun bertanya, bau busuk apa ini? Wow, busuknya keluar biasa, kan? Para malaikat yang membawa roh itu menjawab, ini ialah Fulan bin Fulan.
dengan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang dahulu digunakan sebagai panggilannya ketika di dunia. Ya. Sampai kemudian ia tiba di langit dunia. Tapi ketika mereka meminta agar langit dibuka, langit itu pun tidak dibukakan untuk orang itu. Ya, nggak dibukakan. Ya. Ini sebagai penghinaan bagi ruh atau orang-orang yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini untuk orang kafir, Pak, ayat ini ya. Bukan kemudian diartikan difahami ya wong iki nek wis mlebu nang neraka ya terus-terusan nang neraka gitu. Berdasarkan dalil ini bukan ini maksudnya, Pak. Ya. Ini untuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah siapa? Ya orang-orang kafir. Kalau orang kafir betul, tidak mungkin dia masuk surga sehingga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum, mustahil alias. Ya, tidak mungkin dia akan masuk surga. Itu adalah untuk orang-orang kafir. Kalau orang mukmin yang mungkin disiksa karena dosa-dosanya, ya, ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah itu memahami bahwasanya dia masih bisa masuk surga meskipun disiksa terlebih dahulu. Ya. Sudah ada. Selanjutnya ini ya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, tidak dibuka, dan tidak pula mereka akan masuk surga sehingga ada unta masuk ke lubang jarum ya, surat Al-A'raf ayat 40. Allah juga berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhul thayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh, alias dia ditolak, tidak dibukakan pintu-pintu langit, dikembalikan tempatnya di mana? Kalau orang yang soleh fi iliyyin, kalau orang yang kafir, orang yang buruk, maka fi sijjin, tempat yang paling bawah. Kemudian Allah berfirman, tulislah namanya dalam sijjin di bagian bumi yang paling bawah. Ini untuk ruh yang paling yang buruk ya. Lalu rohnya dikembalikan ke badannya. Sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya serta berkata, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, aku nggak tahu, nggak ngerti, Pak. Ya, nggak tahu dia. Siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu? Dia pun tanya kedua malaikat itu. Ia pun menjawab lagi, aku nggak tahu. Ya, dia nggak tahu sambil ketakutan karena wajahnya menyeramkan. Lalu berserulah penyeru dari langit, hambaku telah berdusta. Ya, maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Ngeri, Pak. Ya. Belum masuk neraka aja sudah ngeri, sudah stres duluan di alam kubur, mendapatkan azab kubur ini. Maka terasalah olehnya hawa panas dari asap neraka. Sementara kuburnya disempitkan dan menghimpitnya sehingga tulang belulangnya pun terlepas. Masya Allah, saking dihimpitnya itu ya, sampai remuk tulang belulangnya. Masya Allah. Datanglah pula seorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang jelek dan berbau busuk. Ia berkata, terimalah kabar buruk yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu pun bertanya, siapakah engkau? Wajahmu ialah wajah yang membawa keburukan. Ya, maka ia pun menjawab, akulah amalanmu yang buruk. Inilah hasil perbuatanmu di dunia yang buruk, dia seperti ini. Ya. Hamba itu kemudian berkata, ya Rabbi, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Dia tahu, walaupun di kuburnya dia sudah dihimpit seperti sampai meremukkan tulang belulangnya, hawa panasnya neraka sudah didapatkannya, yang mendapatkan siksa di alam kuburnya, ya, dengan sangat pedih. Pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Ya. Ini sudah siksanya sudah seperti itu, tapi dia tahu neraka itu jauh lebih sakit, jauh lebih berat siksanya. Maka dia berdoanya, ya Allah, jangan segera terjadi kiamat. Padahal kiamat sudah ada ketentuannya, ya tentunya Allah sendiri yang tahu, ya tidak dimajukan dan tidak dimundurkan, kan begitu. Karena sudah ada takdirnya itu. Ya. Tapi dia berharap supaya apa? Supaya tidak segera terjadi kiamat.
Maka perawi hadis ini menambahkan dalam sebuah riwayat perihal kisah orang mukmin, hingga ketika roh orang yang beriman keluar, maka malaikat yang ada di langit dan bumi bersolawat kepadanya. Masya Allah. Ini bagi orang-orang yang beramal soleh. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Setiap penghuni pintu berdoa kepada Allah agar ruhnya dibawa naik dari depan mereka. Masya Allah. Perawi hadis ini juga menambahkan perihal orang kafir, kemudian ia dijadikan buta, tuli, dan bisu. Di tangan malaikat tersebut terdapat godam yang seandainya dipukulkan ke gunung, pastilah gunung tersebut akan hancur lebur menjadi tanah. Ya, ada palu godam. Kalau itu palunya itu godamnya itu dipukulkan ke gunung Merapi, ya, hancur lebur Pak Merapi. Ya. Yang beberapa hari kemarin sempat bertos ya sampai sini, abunya sedikit ya. Ya. Itu kalau digodam pakai palu itu hancur lebur. Bagaimana ketika itu tubuh kita ini yang kemudian digodoh dengan itu, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sungguh meruginya ya orang-orang yang mendapatkan seperti itu. Ya. Kemudian malaikat itu memukulnya dengan keras hingga menjadi tanah. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya lagi seperti sedia kala, balik ke mana? Ya. Kemudian ia dipukul lagi dengan keras hingga ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh siapa saja, oleh apa saja, kecuali jin dan manusia yang nggak bisa mendengar. Ya. Seandainya dengan mendengar itu, mesti akan merasa ngeri sekali. Ceritanya sungguh menyayat hati. Tapi itu hanya bisa didengar oleh apa saja, ya makhluk-makhluk yang lain kecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengarnya. Ini Masya Allah. Al-Bara' berkata, lalu dibukakan baginya salah satu pintu neraka dan dibentangkan untuknya tilam dari neraka. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, tentang kisahnya orang-orang, ruhnya orang yang beriman dan ruhnya orang-orang yang kafir atau orang-orang musyrik, orang-orang yang pendosa ya. Tentunya kita orang yang beriman, kita merencanakan untuk husnul khotimah, merencanakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar sejenak di dunia ini. Ya. Istilah kata mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, berenang-renang ke tepian itu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian nanti Pak, kalau pengen sakarepe dhewe, sudah pengen senang-senang sepuasnya itu besok di surga. Kalau di dunia itu ada batasnya, ya. Tidak ada yang kemudian kesenangan dan kenikmatan itu hakiki atau kekal selamanya di dunia, tidak ada. Ya. Siapapun itu, mbok sugih kaya napa to? Mbok jabatan dhuwur kaya napa to? Pasti pernah mengalami yang namanya juga susah, sedih, pusing, stres, ya pasti Pak. Inilah dunia, gitu loh. Nah, pengen nanti hidupnya bahagia terus ya besok di akhirat. Saatnya lah kita di dunia ini untuk beramal, ya, melaksanakan amal, ya, perbanyak bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, ya, kita termasuk orang-orang yang tadi disebutkan ruh yang baik disambut oleh para malaikat berbau kasturi, di alam kuburnya dilapangkan seluas mata memandang, Masya Allah. Alangkah itu nikmatnya. Ya, itu awal permulaan dari kenikmatan yang akan diperoleh seorang hamba tersebut sampai nanti dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berlindung mudah-mudahan tidak termasuk di antara orang-orang yang disebutkan dalam, termasuk orang-orang kafir dan orang musyrik yang ruhnya yang buruk sampai ditolak, dipukul segala macam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu awal penderitaan yang panjang kekal abadi. Padahal di akhirat itu adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Gak ada kematian di sana. Kalau sudah masuk akhirat ya sudah terus hidup terus selama-lamanya. Di neraka, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kita, tubuh kita yang seperti ini kena sonyok nopo niku, rokok aja, korek aja sudah kelihatan sakitnya luar biasa, apalagi kemudian api neraka ya. Masya Allah, luar biasa. Demikian yang barangkali bisa kami sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali banyak kesalahan, kekeliruan itu datang dari pribadi saya sendiri, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah di atas keimanan kita ya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.